صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa
ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. وقال صلى الله عليه وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun para jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam hari ini, sampai detik ini kita masih ditetapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bersama-sama duduk di majlis ta'lim bermuajahah untuk bersama-sama bermudzakar, bersama-sama menuntut ilmu dan zikir mengingat Allah. Untuk itu tiada kata ucap yang paling indah kita ucapkan selain kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak yang saleh dan salihah, juga nikmat rezeki yang berlimpah ruah halal thayyiban katsiran wa barakan min Allah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum taklim kita mulai, mari kita sama-sama kirim Fatihah kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada al-muallif, dan senantiasa ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila hadri al-alim al-faqih al-alama Syekh Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi fid darin amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita membahas tentang memandikan mayit dan mengkafani mayit, lalu kemudian mensalatkan mayit az-zanazah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan masih bab tentang kematian, karena manusia itu pasti mati. Jadi manakala kita masih hidup, maka siogianya kita jadikan ibrah, jadikan iktibar tentang kematian, dari takziah sampai memandikan, menyolatkan, bahkan mengkuburinya, mengkuburkan si mayit, itu dijadikan sebagai ibrah, sebagai contoh buat kita bahwa kita pun sama pasti akan mati, sama kita juga akan ditakziahi, sama kita juga akan dimandikan dan dikafani, sama kita juga akan disolatkan dan dikuburkan sebagaimana
saudara-saudara kita, terutama kedua ibu bapak kita yang telah mendahului kita. Maka untuk itu Rasulullah selalu berpesan bahwasanya kita harus banyak-banyak mengingat tentang yang memutuskan kenikmatan di dunia, yakni maut, yaitu tentang kematian. Kata Rasulullah dalam sabdanya, aksiru dzikra hadhihi ladzat, yakni maut. Jadi perbanyaklah kita yang masih hidup, mayit, calon mayit, untuk memperbanyak mengingat tentang yang memutuskan kenikmatan di dunia, yaitu maut. Jadi kehidupan kita di dunia ini harus selalu intak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita dimatikan oleh Allah, diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita bertakwa, disuruh takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sampai kita mati dalam keadaan tidak dalam keadaan Islam atau tidak dalam keadaan iman. Maka posisi kita harus selalu belajar agar mengetahui bagaimana caranya kita hidup dan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sesuatu di dunia ini untuk bekal di akhirat. Begitu kita lanjutkan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulahu may yudkhilul mayyit al-qubur. Jadi bab ini menerangkan tentang apa yang diucapkan ketika kita memasukkan mayit ke dalam kubur. Bahkan sudah diriwayatkan bahwa manakala kita hadir mengawal mayit untuk dikuburkan, lalu mayit itu dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah bersabda bahwa ruwaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairuha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabr qala, Rasulullah bersabda, bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika mayit itu mau dimasukkan ke liang lahat. Ini dari Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi wal Baihaqi, dan dari selain itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika menempatkan, memasukkan mayit ke dalam kubur, Rasulullah bersabda, mengucapkan bismillahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmidzi hadis hasan. Jadi hadisnya hasan. Dilanjutkan dengan qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i wal ashabi rahimallahu wa rahimahullah, dari para sahabat rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yustahabbu ayyad'uwa lil mayyiti ma'a hadza. Jadi kata Imam Syafi'i dan serta sahabat madhab Imam Syafi'i yang dirahmati Allah, disunnahkan untuk mendoakan lil mayyiti, yaitu kepada mayit. Kita untuk mendoakan mayit ma'ahada, serta inilah doanya. Namun ada doa yang lebih masyhur, ada doa yang lebih panjang daripada doa yang telah diucapkan tadi, bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kalimat terpendek. Jadi manakala kita ada mayit masuk ke dalam liang lahat, maka kita bacanya bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hafal gak itu ibu-ibu? Budi hafal gak? Ya, coba bismillahi
bareng bismillahi. Terus wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Coba yang kencang. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita, ya kebanyakan si bapak-bapak, ibu-ibu paling keluarganya biasanya ngikut itu baca doa ketika mayit dimasukkan ke dalam liang lahat atau kubur. Bacanya kata Rasulullah, Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsanid du'a ma nassa alaihi Syafi'i rahimahullahu fi mukhtasaril muzanni. Dan dari Hasan ad-du'ai ma nassa alaihi Syafi'i rahimahullahu fi mukhtasar al-muzanni. Doa yang paling bagus, sesuatu yang dinaskan. Apa? Doa tersebut dari madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang terdapat di dalam kitab Mukhtasarun al-Muzanni. Di dalam kitab yaqulu qala berkata, yaqulu telah berkata al-Imam Syafi'i, yaqulu alladzina yadkhuluna al-qabr. Jadi telah diucapkan oleh mereka yang hadir ke kubur-kubur yang ketika akan memakamkan mayit, ketika memasukkan mayit, yadkhulunal qabr, memasukkan ke kubur, maka doanya adalah Allahumma aslamahu ilaikal ashiha min ahlihi wa waladihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa man kana yuhibbu qurban wa kharaja man sa'atid dunya wal hayati ila zulmatil qabri wa dhiqi wa nazala bika wa anta khairum manzulin bih in aqabtahu fa bidhanbi wa in afauta anhu fa anta ahlul afwa anta ghani an adabihi wa huwa faqirun ila rahmatika Allahumma shkur hasanatahu waghfir sayyi'atahu wa a'adhu min adabil qabri wajma' lahu bi rahmatikal amna min adzabika waqfihi kulla haulin dunal jannah Allahumma akhlufhu fi tarikatihi fil ghabirin warfa'hu fi 'illiyina wa'ud 'alaihi bi fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doa daripada nasnya Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang terdapat di dalam kitab Mukhtasar al-Muzanni. Mereka yang mau memasukkan mayit ke dalam kubur membaca doanya Allahumma aslamahu ilaikal ashihha. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, aslamahu ilaikal ashihha, berpasrah diri kepada kamu, kepadamu ya Allah, kami orang yang sedang apa tuh prihatin, orang yang sedang prihatin min ahlihi daripada keluarganya, wa waladihi daripada anak-anaknya, wa qarabatihi daripada kerabatnya, wa ikhwanihi daripada saudara-saudaranya. Mereka yang dalam keadaan bersedih, dalam keadaan susah,
dalam keadaan nastapa, aslamahu ilaika, berpasrah diri kepadamu ya Allah, keluargaku, anak-anakku, kerabatku, bahkan saudara-saudaraku yang telah meninggal berpasrah diri kupasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faraqa, dan mereka berpisah. Mangkana yuhibbu qurbahu, mereka berpisah. Dan pisah dari mana? Dari orang-orang yang mereka cintai, yaitu dari kerabat dekatnya. Seperti kita punya anak meninggal, kita gelisah, kita sedih nestapa karena duka anak meninggal, ikhlaskan, berpasrah diri kepada Allah. Ya, baik keluarga kita, anak kita, kerabat kita, saudara kita. Ya, mereka berpisah dengan kita karena Allah. Sekalipun mereka yang kita cintai, orang-orang yang terdekat dengan kita. In aqabaitahu fa bidzanbi wa kharaja min sa'atid dunya wal hayati ila zulmati al qadri wa dhiqihi. Jadi orang yang berpisah, yang kita cintai, orang yang terdekat dengan kita, wa kharaja min sa'atid dunya, mereka dikeluarkan oleh Allah min sa'atid dunya, daripada luasnya dunia. Ya, walaupun kadang orang mengatakan dunia ini tak seluas daun kelor, memang betul. Tapi kadang orang banyak melakukan kesalahan, kemungkaran, dia tidak sadar bahwa dunia ini hakikatnya adalah sempit. Iya, kita berbuat salah kepada seseorang, kabur, nipu lah, taruhlah nipu atau membunuh. Suatu saat dia akan bertemu dengan kita, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Ketemu pasti, karena hakikatnya dunia ini adalah sempit. Sekalipun memang kata di dalam doa ini, wa kharaja min sa'atid dunya wal hayati, dan Allah keluarkan min sa'atid dunya, dari luasnya dunia, wal hayati, dan kehidupan dunia, ila zulmatil qabri wa dhiqihi, kepada gelapnya kubur, wa dhiqihi, dan sempitnya kubur. Hakikatnya manakala kita ingin luas kuburnya, ya maka kita harus betul-betul di dunianya beramal soleh. Wa nazala bika wa anta khairum manzulin bih, dan mereka, maksudnya si mayit itu, mencari tempat yang indah. Maksudnya kalau kita mati udah masuk ke dalam kubur tuh, kita mencari tempat yang indah. Wa anta khairum manzulin bih, dan sesungguhnya engkaulah ya Allah yang mempunyai sebaik-baik tempat. In aqabtahu fa bidzanbi, sesungguhnya engkau maha menyiksa. Allah itu maha menyiksa, maha mengadab. Fa bidzanbi, karena yang kau siksa itu punya dosa. Allah menyiksa kita karena kita punya dosa. Kita doakan, wa in afauta anhu fa anta ahlul afwa, dan sesungguhnya engkau adalah pengampun atas siapa? Atas segala makhluknya. Kita nih, kalau kita minta ampun sama Allah diampuni. Fa anta ahlul afwa, maka karena sesungguhnya engkau adalah maha pengampun. Anta ghaniyun an azabi wa huwa faqirun ila rahmatika, engkau ya Allah ghaniyun, kaya. Ya, maksudnya di sini kaya itu bukan kaya dunia, kaya an azabi, daripada azab, daripada siksamu. Arti kaya di sini maksudnya kuasa. Engkau berkuasa, mempunyai apa? Daripada siksa. Wa huwa faqirun, dan ia adalah orang yang fakir, ila rahmatika, daripada rahmat
kasih sayang Allah. Siapa yang fakir? Orang yang berharap, yang roja kepada Allah. Untuk apa? Untuk ampunan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shkur hasanat. Ya Allah ya Allah terimalah kebaikan. Itu kita doakan tuh si mayit. Waghfir sayyi'atahu, dan ampunilah kejelekannya, ampunilah kesalahannya, ampunilah kealpaannya. Maksudnya si mayit. Wa a'idhu min adzabil qabri, dan lindungilah dia daripada azab kubur. Wa ajma' lahu bi rahmatikal amna min adzabika, dan gabungkanlah mereka si mayit itu dengan rahmatmu bersama orang-orang yang aman daripada adabmu, daripada siksamu. Wa fihi kulli haulin dunal jannah, dan lindungilah kulla haulin, daripada tiap-tiap yang menakutkan, dunal jannati, selain daripada surga. Kan ada tuh orang yang mau mati tuh lihat kanan, lihat kiri. Sakit apa? Melihat kanan, lihat ke kiri, melihat neraka. Nah, jadi kita mohon dilindungi tuh si mayit tuh daripada hawa ketakutan karena melihat adab orang-orang yang disiksa di api neraka, supaya Allah kasih dia melihat surganya Allah. Allahumma khlufhu fi tarikatihi fil ghabirin. Ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah keluarga yang meninggalkan itu daripada gantilah keluarga yang meninggalkan dengan keluarga yang lain. Jadi kalau kita punya keluarga nih meninggal, kita minta sama Allah diganti lagi dengan keluarga yang lebih baik. Warfa'hu fi 'illiyin, dan angkatlah derajat si mayit itu di dalam surga 'illiyin. Wa'ud 'alaihi bi fadli rahmatika ya arhamar rahimin, dan gantilah atasnya si mayit dengan keutamaan kasih sayangmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini doa. Jadi mendoakan mayit ketika si mayit itu akan dimasukkan ke liang lahat, selain daripada doanya itu bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata siapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu yang tertera di dalam kitab Mukhtasar al-Muzanni, bahwa ada doa yang lebih bagus doanya ketika mau memasukkan mayit ke dalam kubur. Allahumma aslamhu ilaikal asyiha'u. Nah, bareng-bareng kita baca biar dapat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa ketika masukkan mayit ke dalam kubur. Allahumma, yang kenceng Ustaz Bagus. Allahumma aslamahu ilaika al-asyiha'u min ahlihi wa waladihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min sa'atid dunya wal hayati ila dhulumatil qabri wa dhiqihi wa nazala bika wa anta khairu munzilin bih in aqabtahu
fabidzanbi wa in afauta anhu fa anta ahlul afwa anta ghaniyun an adabihi wa huwa faqirun ila rahmatika Allahumma shkur hasanatuhu waghfir sayi'atuhu wa a'idhu min adzabil qabri wajma' lahu bi rahmatika al-amna min adzabika waqfihi kulla haulin dunal jannati Allahumma akhlufhu fi tarkihi fi tarkatihi fil ghabirin warfa'hu fi 'iliyyin wa'ud 'alaihi bifadli rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan doa ini sampai ke ahli-ahli kubur, ahli mayit, terutama keluarga kita, yaitu ibu bapak kita ya. Karena biar bagaimanapun ini terkadang orang-orang ini memahami tentang apa sih Quran, tapi tidak mau memahami, tidak mau memutolaah tentang kandungan isi Al-Quran. Yang paling bahaya adalah sifat syirik dalam hati kita, ucapan kita, akal kita. Jadi supaya mencegah daripada kekejaman Allah kepada kita, minimal kita bisa meredam hati kita dari hasad menjadi hasanah. Jadi dari hasud rusak tuh jadi baik hati kita ya. Karena kalau hati kita ini rusak, enggak kita perbaiki dengan cara taklim dan zikir, itu berarti kita orang yang tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang pandai bersyukur, dia pasti merasa bersyukur kepada Allah. Sehat badannya, ya Allah, alhamdulillah badanku sehat, maka aku akan pergunakan badan yang sehat ini untuk ibadah kepadamu ya Allah. Alhamdulillah hatiku sudah mulai sedikit-sedikit hilang tuh rasa syirik ya. Hilang rasa kotornya. Bersyukur sama Allah, gunain tuh hati kita untuk zikir, lisan kita untuk zikir. Karena di dunia ini terlaknat semua juga. Ad-dunya mal'unatun mal'unatu fiha illa bi dzikrillahi ta'ala. Semua yang di dunia ini terlaknat, termasuk yang di dalamnya. Maksudnya apa termasuk yang di dalamnya? Ya kalau kita punya majlis nggak diisi, terlaknat. Punya rumah nggak buat ibadah, terlaknat. Punya kendaraan nggak buat jalan ibadah, terlaknat. Illa bidzikrillahi ta'ala, melainkan kecuali orang-orang yang mau mengingat Allah lunaknya untuk mensucikan dirinya agar dirinya menjadi apa? Menjadi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, agar hatinya menjadi tenang. Setelah kita dikuburkan ya, udah dikubur tuh, kita yang mati ini nggak cukup dikubur, masih banyak doa-doa buat kita. Masih banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudara kita, orang tua kita, bahkan mungkin anak dulu yang lebih pulang kepada Allah dibanding orang tua. Itu masih banyak doa. Jadi ketika kita dikubur, di dalam kubur, sebelum kita dikubur, kita sudah didoakan tuh oleh siapa?
oleh mayit, oleh calon-calon mayit yang bakal nyusul sama seperti mayit, ya, sama seperti yang dikubur. Maka setelah dikubur itu pasti sebelumnya dikubur itu disolatkan dulu, lalu kemudian dikubur. Setelah dikubur ada doanya lagi. Ada doa setelah dikubur, yaitu babu mayakulahu ba'dad dafni. Jadi bab ya, ini menerangkan tentang sesuatu apa yang dibaca setelah menguburkan. Tapi ini kita lanjutinya nanti karena jamnya sudah mendekati jam dzikir. As-sunnatu liman kana 'alal qabri. Jadi disunahkan bagi orang yang ada di atas kubur atau orang yang mengantar kubur ayyahshu fil qabri, yaitu menggenggam tanah di dalam kubur salasa asyati biyadi, 3 genggaman dengan kedua tangannya, min qibali roksihi, yaitu di sisi kepala si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.